Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama berupa nikmat iman dan salat. Selanjutnya salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini tentu sebagaimana biasa kita bersyukur setiap pagi hari ini karena Allah merayakan nikmat kehidupan dan sekaligus kesehatan. Nah, hidup dan sehat yang masih menyertai kita dapat kita pergunakan beraktivitas di dalam kehidupan kita. Tentu saja dengan harapan keseluruhan dari rangkaian aktivitas yang kita laksanakan dapat bermakna ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan perbincangan kita tentang persoalan kehidupan beragama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tema yang selalu kita lihat, persoalan yang berkenaan dengan hati. Tema kita yang besar dalam kajian ini adalah persoalan yang berkenaan dengan hati. Meskipun hati itu sebenarnya harus mencakup kepada 4 persoalan. Hati dulu, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tapi tema besarnya hati. Karena kalau ini rusak, semuanya bakal gagal nanti di dalam kehidupan dunia dan sekaligus kehidupan akhirat. Nah, pagi ini kita lanjutkan perbincangan kita tentang perlu memahami. Bisa pakai bahasa perlu memahami makna persiapan kembali menghadap Tuhan. Sebelum perlu memahami maknanya yang perlu kita pahami, persiapan kembali menghadap Tuhan. Kita lihat dari 2 status kita di dalam hidup ini. Kita sebagai orang tua dan sekaligus kita sebagai anak. Itu tinjauan kita. Nah, pada persoalan yang berkenaan dengan judul kita ini, kita mengangkat firman Allah yang terdapat di dalam surah As-Su'ara atau surah yang ke-20 bisa nanti yang berat atau sekarang boleh bisa ayat 88 dan 89. Dan ini ayat yang sangat populer sekali itu, bahkan hampir semua kita yang orang pengajian mungkin hafal karena selalu diulang oleh
Ustaz kita. Ayat 88 ini berbunyi, yauma la yanfa' malun wala banun. Jadi ada suatu hari nanti yang Allah sudah informasikan harta dan anak tidak ada lagi bisa berguna. Baru dinyatakan Allah, man atallahu biqalbin salim. Dari orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Nah ini sebenarnya perlu betul kita masukkan ke hati pesan ini, dan sekaligus kita lempar ke pikiran kita. Kenapa? Karena nanti kita bisa terjadi stagnan kalau bahasa orang sekarang. Jadi ada kemacetan gitu di dalam hidup kita ini yang sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju Allah, tapi karena kita tidak menangkap pesan ini dengan baik, itu bisa terlena dengan persoalan yang dua itu saja. Kita nanti habis hidup ini mengurus untuk hubungannya dengan harta dan sekaligus untuk membesarkan anak-anak. Jadi ini berhenti di situ aja putarannya, sehingga kita lupa persiapan yang seharusnya kita persiapkan untuk menghadap Tuhan. Padahal nanti semuanya itu gagal. Menurut Allah sebenarnya ayat ini ada ulama yang sampai memberikan komentar terhadap ayat ini. Begitu kita mati, kata dia, seluruh persoalan itu putus, hanya satu aja yang dilihat Tuhan, hati kita. Hati kita seperti judul pertama kita setelah hari raya. Hati kita itu dilihat, sekecil apapun perbuatan itu harus diminta bertanggung jawabannya di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang berbuat baik bukan karena Allah, itu habis. Itu kita mengungkap ayat yang menyatakan habis seluruh amal gak dihitung Allah karena hatinya rusak, karena niatnya salah. Yang disebut dengan bahasa Al-Quran namanya haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Jadi habis ya. Begitu kita mati habis semua yang ada nilainya lagi hati. Hati itu yang dimaksud di situ adalah kenapa dikerjakan. Kalau karena Allah semua pekerjaan ini semalam itu sesuai dengan aturan Allah, selamat. Kalau tidak, satu pun tidak ada yang bisa kita bawa ke hadapan Allah. Nah ini yang kita mau lihat nanti dari dua status kita ya. Status kita sebagai orang tua, artinya seperti kita yang begini, dan anak-anak, dan kita pun kadang ada yang berempat lagi jadi ayah dan ibu dan sekaligus juga jadi anak. Itu untuk memperkecilnya, jangan terlalu meluaskan bahasa. Itu yang pertama. Jadi tidak ada yang tinggal. Itu pesannya menurut ulama kita dalam salah satu tafsir. Jadi apa yang kita buat ini nanti begitu sibuknya kita dengan dengan persoalan harta, begitu sibuknya kita dengan persoalan anak-anak, itu nggak ada yang tinggal lagi kecuali dilihat hati kita, kenapa kita kerjakan. Harta itu ditanya kenapa, hati kita mencari harta itu dulu kenapa, kemudian kita mengurus anak-anak yang kita sibukkan itu kenapa. Asal lepas dari karena Allah, kita nggak selamat dari menghadap Tuhan. Jadi ini ya diingatkan oleh firman Allah. Nah kemudian yang kedua, kemudian nanti diperiksa di dalam surah Al-Baqarah ayat 48. Kalau salah nanti komentar juga, kalau ini atau benar-benar di ayatnya nggak salah. Misalnya berbunyi wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'an wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la yunshar. Nah ini menarik ya. Jangan kamu berpikir dalam hidup ini, mungkin kira-kira kalau komentar ulama terhadap ayat ini, mungkin di dalam kehidupan kita ini ya bisa saling tolong. Ayah
ibu mungkin sudah melepas anak-anaknya masih bisa menolong. Bisa tetangga juga bisa menolong. Kemudian ada saudara-saudara kita bisa menolong kalau yang posisinya menolong, dan ada posisinya dalam hidupnya yang tertolong. Tapi Allah ingatkan sekarang, ada satu hari nanti siapapun kalian, sekaya apapun kalian, setinggi apapun jabatan kalian, sebanyak apapun yang tidak pernah menolong orang di dunia ini, kalian tak akan bisa lagi menolong orang. Itu bagi kita yang penolong-penolong, jangan mau arogan nanti di hadapan Tuhan bisa menolong orang. Bagi yang selalu minta tolong, jangan berharap. Walaupun di dunia ini ada anak, ada saudara, ada siapa saja yang bisa menolong kita, tapi kata Allah ada hari yang nanti tidak ada pertolongan. Orang yang biasa menolong gak bisa menolong orang, dan orang yang biasa ditolong tak ada lagi bisa minta pertolongan. Nah, ini mengingatkan kita, mungkin di dunia ini kita bisa saling tolong. Apalagi kita terjebak, ada komentar ulama juga tentang ayat ini, dan nanti ada satu ayat yang kita buka bersama. Kata dia, di dalam kehidupan ini kadang-kadang kejahatan yang dibuat orang pun masih ada orang sanggup menolong, masih ada sanggup orang melindungi. Padahal udah disampaikan Allah, hati-hati kalian, nanti ada satu hari yang dia nggak bisa lagi. Sekarang ini kalian lindungi seluruh persoalan kerusakan yang ada dalam hidup, kalian melindunginya. Pada nanti satu ketika berhadapan dengan aku, tak usahkan kalian lagi mau melindungi, kalian pun tak ada yang bisa menolong. Walaupun di dunia banyak yang kalian tolong dalam bentuk kejahatan, banyak yang kalian tolong dalam bentuk kebaikan, tapi nanti satu hari nggak bisa. Itu nanti kita lihat di sumber-sumbernya saja dulu saya sampaikan agar kita bisa melihat rujukan Qurannya. Nah, kemudian nanti kita juga melihat di dalam surah Al-Infitar. Al-Infitar itu surah 82. Nanti ada di sana di ayat 19-nya. Kalau tak salah saya itu ayat terakhir. Begitu kalau di ayat pertama itu Izassana Fatarat. Ayat terakhir itu berbunyi Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin billah. Jadi ini juga ayat dikomentari oleh ulama. Hati-hati kalian, ya di hidup ini ada yang pernah menolong dan ada yang pernah tertolong, tapi ada satu hari nanti yang bisa nolong tak bisa lagi tertolong, yang biasa minta tolong tak bisa minta tolong, karena urusan sudah di tangan Allah semua. Nah, ini sebenarnya perlu betul ya, kita tangkap dengan hati, maksud saya kita masukkan ke hati pesan-pesan yang seperti ini, yang kemudian kita lempar ke pikiran itu, kita renungkan itu, kita akan berhadapan pada satu hari nanti yang tak bisa lagi saling menolong, berarti sudah privat sifatnya, pribadi menghadap Allah. Nah, yang mau kita lihat pagi ini adalah sebenarnya pesan-pesan dari ayat ini, atau komentar-komentar ulama kita tadi sedikit ada yang saya kutip itu, ya, untuk kita hubungkan dengan keberadaan kita sekarang ini sebagai orang tua, keberadaan kita sebagai seorang anak. Nah, saya tertarik pada subuh minggu yang lalu bicara di salah satu masjid, lalu masjidnya kalau salah bilang juga. Di sana saya mendapatkan satu pertanyaan dari pengalaman bertakziah. Sampai saya waktu menjawab, ya meneteskan air mata juga. Seorang bapak bertanya, waktu kita bertakziah ke tempat ini, betul sama dengan saya, jenazah itu disolatkan oleh seorang anaknya yang juga ustaz.
Nah itu kami waktu pulang dari jemaah masjid yang ikut menyelamatkan orang tua itu di sana, kami cukup lama berdialog bagaimana bisa hati orang seperti itu. Sekarang ini yang paling banyak kalau orang tua sudah meninggal, orang memikirkan apa yang ditinggalkannya, bukan apa yang dibawanya. Kira-kira macam mana yang Bapak sebenarnya? Kalau orang tua kita pikir apa yang dibawa bapak kita menghadap Tuhan atau apa yang ditinggalkan bapak kita untuk kita jual. Jadi dia bertanya dengan menangis juga. Saya ini udah hampir juga Ustaz, pasti 2 kali. Jadi saya tengok gambaran-gambaran, orang ini nggak mikir sama saya apa yang mau saya bahas, tapi dia pikirkannya apa yang mau saya tinggalkan. Macam mana cara mendidiknya? Tapi dia secara ada juga yang dia bertanya, macam mana cara mendidik orang seperti itu sehingga dia berpikir kalau dia anak, berpikir dia habis sudah umur ayah ibu kita untuk membesarkan kita. Nah sekarang kalau dia masih ada di sisi kita, pikirkan persoalan yang ada hubungannya dengan apa yang mau dia bawa. Artinya kasih dia peluang, kesempatan untuk mengisi hidup dia terakhir ini untuk menghadap Tuhan itu dengan seluasanya, sehingga nanti dia bisa kita antar selamat dengan pertolongan kita memberikan peluang kepada mereka beramal, dan kita juga yang seperti itu sudah ada jaminan dari Allah surga. Nah sekarang saya ulang lagi Bu, kira-kira pertanyaan ini menurut Ibu mana yang banyak? Yang mikirkan awak mau masuk itu atau yang memikirkan awak yang awak tinggal? Coba Bu uji sedikit. Kira-kira bukan jawaban yang benar. Maksud saya supaya kita sungguh gitu. Coba bayangkan kita hari ini udah, ya kalau saya selalu mencontohkan umur saya udah 65 gitu kira-kira. Belum tak jelas sekali tanggal lahir gitu. Karena tanggal lahir itu begitu. Jadi sejarah kalau saudara itu tidak ada yang pas. Ada seling sebentar. Nah, ada yang jawab kalau Bapak kira-kira belagat-belagat hari ini yang mana yang mengantar kita dengan penuh semangat supaya kita selamat, atau menunggu kita selamat dulu untuk berbagi. Dan yang jawab kita biarkan saja. Tapi yang saya maksudkan ini memang betul-betul. Nah, itu kan. Nah, maksudnya begini. Ada satu contoh juga. Beliau sudah berpulang ke orang tua, seorang tua jemaah saya juga. Dan dia sempat juga raut sama saya sehingga simpatiknya sama saya Pak. Jadi ikut berceramah. Jadi dia minta daftar saya di mana ceramah. Itu juga siang, tapi khusus di kelompok ada persatuan di organisasi, tidak jemaah di masjid-masjid. Jadi dia ikut terus jadi asistennya. Nah, ini aneh gitu. Ini anaknya gitu. Jadi anaknya itu setelah tua dia pensiun dari satu perusahaan BUMN dan memang orang berada. Tapi anaknya juga berada. Sampai anak itu mempersiapkan ya, pergunakan saja hidup ini untuk mengisi amal-amal. Saya siapkan supir saya menggaji, mau ngaji, mau kemana, silakan saja. Saya menggaji itu. Tapi Bapak mau kemana? Tapi hubungannya dengan beramal. Gunakan. Karena dulu mungkin Bapak tak sempat atau terhalang karena membesarkan kami. Karena kami yang sekian banyak ini sarjana semua, kaya semua sekarang. Walaupun ayah kaya, kami kirim terus, tapi jangan untuk kekayaan lagi, tapi untuk beramal. Jadi kalau kita umur anak muda dikirim anak kita yang sana kirim 5 juta, 20 juta gaji kita sebulan, kalau beramal, meriah kan?
dunia juga kerja, jadi dapat 20 juta pergi ke Singapura, dapat ke sana, lama-lama pulang pesawatnya jatuh gitu, jadi lebih berbahaya. Tapi umur kita sekarang ini juga butuh mempersiapkan. Itu yang menghayal, Pak. Yang menghayal tadi yang kirim sampai 5 juta. Biasanya kita yang habis 50 juta, anak kirim 250. Karena dia banyak perlu, macam kita juga dulu, dia urus anak ini banyak perlunya. Tapi maksud saya untuk hati, bukan teknis ya Pak. Teknis itu tergantung kita masing-masing. Nah artinya apa? Bahwa ada satu pesan yang perlu di sini. Pesannya adalah kalau kita menjadi orang tua, itu yang kita pikirkan, yang orang tua dulu, yang kita pikirkan bagaimana nasib anak kita yang tinggal setelah kematian kita. Ini khusus orang tua. Itu sebenarnya kan ada aturan. Pikirkan kalau kalian nanti menghadap aku dah habis hidup ini, apakah anak-anak kalian ini masih bisa mengenal Tuhannya? Nah ini yang harus ada proyek kita kalau kita jadi orang tua. Jadi bukan pikiran kita hanya untuk mempersiapkan hidup dia yang sementara ini. Saya semalam pengalaman juga pada dalam hidup itu lewat bisa di jalan, saya mengajar di Johor, pagi jam 10. Saya tengok ibu-ibu naik kereta, tapi keretanya itu macam payung semua. Dan semuanya dibungkus, takut dia kena sinar matahari. Tapi di hati saya jujur, alhamdulillah juga ibu ini kalau dari segi lahiriah, tapi dia pikirkan bagaimanapun dia rawat dan di badan ini bakal hancur atau enggak. Jadi orang nanti kalau hanya sepintas terjadi stagnan, dia takut betul kalau kena panas kulitnya, sehingga seluruh bentuk benda dia gabungkan supaya jangan terpengaruh panas. Tapi dia tak pernah berpikir panasnya azab kalau terlanggar aturan Allah dalam hidup ini. Jadi ini bisa berbahaya. Tapi jangan kita mengeneralisasi bahwa orang yang seperti ini sudah salah. Enggak. Silakan pelihara kulit, tapi sejago apapun kalian merawat kulit tidak kena panas, tapi itu pasti hancur kata. Yang bisa kalian bawa menghadap Allah bukan kulit kalian yang putih itu, bukan kulit kalian yang mulus itu, hati kalian yang bersih itu yang bisa dibawa menghadap Allah. Tapi jangan pula marah pula sama orang, dicaci pula orang yang bisa terbayang lagi gitu, naik keretanya ditutup pada belakang sampai ke atas pakai kaca gitu, dia dengan unik saya perhatikan. Saya selalu apa bisa dia betul-betul menyelamatkan kulitnya dengan sampai ke hari akhirat, atau dia stagnan selamat sampai mati mulus, tapi begitu masuk menghadap Tuhan hancur lebur, masuk ke dalam azab. Itu yang kita takut. Tapi tidak semua orang merawat kulit itu bisa kena azab. Jangan-jangan dia runtuh dua, mulus dia di dunia dan mulus dia ya mudah-mudahan begitu. Nah sekarang kita masuk ke persoalan pokoknya. Kalau kita orang tua yang menginginkan generasi kita yang tinggal itu bisa selamat, ada 3 pesan dalam agama itu. Pertama, tolong jaga generasi kita jangan bodoh terhadap Islam. Sekali lagi, jaga. Jadi peran masyarakat di sini, pada jadi masjid itu. Berapa kali 1 bulan untuk Sabtu aja 4 hari. Ada selain Sabtu lagi. Berapa kali? Jadi ini sebenarnya itu untuk merawat itu, supaya diri kita sebagai orang tua, anak kita dan masyarakat di lingkungan masjid kita ini jangan ada yang meninggalkan generasi yang bodoh terhadap Islam. Itu pesan saya kepada kita orang-orang tua. Walaupun sampai hari ini kenyataan yang kita hadapi itu seperti apapun, tapi usahakan.
Mending kita berdoa. Doa itu visi, harapan. Dan harapan itu bisa terwujud kalau kita ada ilmu untuk melakukannya agar dapat tercapai. Jadi jangan bodoh terhadap Islam. Nah ini tentu tarbiyah, pendidikan, dakwah. Nah kemudian yang kedua, kontrol jangan meninggalkan Islam. Jadi ada orang yang udah diajar Islam tapi ditinggalkannya kemana-mana kita mungkin bisa punya kelapangan, bisa dibawa ngaji ke masjid, tapi dia nggak bisa kita bawa. Ngerti tapi nggak bisa tukar dulu. Jadi sesuaikan dengan diri kita. Jadi yang udah kita bisa usahakan itu jadi keluarga begitu. Jadi kita melihat anak-anak ini jangan takut. Jangan dibiarkan anak-anak kita meninggalkan Islam yang sudah dia tahu. Pertama, jangan dia bodoh. Yang kedua, jangan dia tinggalkan, dikontrol. Kalau dia mau keluar, jaga dirimu dan jaga agama. Kalau saya dua yang agama yang saya izinkan keluar, tapi jaga agama itu tentang jawab kalau Tuhan pribadi. Yang kedua, jaga dirimu. Martabat dirimu dijaga. Orang yang bermartabat itu seperti apa nih? Yang satu orang bermartabat itu apa ciri-ciri orang bermartabat? Supaya bisa menjaga martabat anak-anak kita, martabat dirinya. Nah, dia harus tidak bergantung kepada manusia, tapi dia bergantung kepada Allah. Jadi kemudian dia itu dia bergantung kepada Allah. Kemudian orang yang betul-betul bermartabat itu adalah orang yang rendah hati. Saya ada baca satu buku itu seorang laki-laki dari keturunan yang kaya, tapi tampilannya di kampus luar biasa sampai bisa dia mendominasi orang-orang lain karena kekayaan yang dia miliki. Tapi satu ada perempuan orang lebih kaya dari yang laki-laki ini, tapi tampil sederhana. Dia rendah hati dan dia hormat kepada seluruh orang. Dia kuliah biasa-biasa saja. Prestasinya luar biasa. Ini yang laki-laki cemburu. Kenapa bisa orang rendah hati ini bisa pintar kalah aku? Aku dapatkan dengan kekayaan, dengan kehebatan keluargaku, tapi kalah nama karena prestasi. Jadi dia ingin jatuhkan lewat kekayaan. Ternyata terbalik. Tak seimbang kaya yang ini tadi. Karena yang ini adalah orang yang punya pribadi, tak bergantung kepada manusia, dia bergantung ke Tuhan, kemudian dia rendah hati. Rupanya ini karena kampus, ya aku fokus untuk kampus saja, tidak untuk pamer kekayaan. Yang ini di kampus pamer kekayaan. Akhirnya berlalu orang kedua menang yang perempuan tadi, karena lebih kaya. Kemudian itulah yang menyadarkan pihak laki-laki ini, sehingga dua-duanya kembali menjadi orang bagus ke depan. Nah hidup ini itu yang kalau kita ada usaha itu bisa. Jadi anak-anak kita tolong ya, kalau mau meninggalkannya macam kita ini kan nggak mau pergi ya, ada yang ulang-ulang lagi mau berapa kali mau berapa tahun lagi kan udah mau pergi ya, udah habis. Jadi udah mau pergi ini udah mikir, saya udah mau pergi ini nanti kalau pergi lagi bisa orang ini bagus ini. Ya awal udah pergi awal nampak pula dari sana awal tinggal udah awal ini. Jadi hari ini udah mulai dipikirkan. Jadi yang pertama apa usaha kita tadi gue ya ajarkan asupan Islam itu masukkan terus. Yang kedua jaga kalau dia meninggalkan Islam tolong dikontrol semasa ada lagi kita. Yang ketiga adalah kita harus ya betul-betul keislaman yang dia tampilkan itu untuk menguatkan iman. Karena harusnya begitu. Kalau kita orang Islam ini mengamalkan Islam itu jenjangnya itu Islam belum tentu beriman begitu. Ada orang Badui dulu ya mengatakan dia beriman, kata Rasul jangan kau katakan kau beriman
baru berislam. Kau sholat malam ini, tapi malam besok ada konser, kau pergi juga ke sana. Jadi itu masih baru Islam, belum beriman. Jadi pindah-pindah. Hari ini kau berinfak, besok ada juga kau curang tentang keuangan. Jadi ini model-model kita yang begituan masih. Jadi itu masih Islam, tapi belum mantap iman. Jadi kita berharap agar yang kita tinggalkan ini nanti kuat imannya. Karena dengan perkembangan dunia yang terjadi ini, itu nggak bisa dipakai lagi pakai apapun kecuali pakai nggak bisa. Saya baru semalam ke Singapura, tapi lewat Bungkulu. Ada video halaman seorang saya baca itu tentang Singapura. Jadi berita-berita di sana itu ngeri betul. Orang itu mempersiapkan generasi itu tidak akan tahu. Jadi ada yang dua mempersiapkan mereka. Yang pertama kualitasnya, yang kedua adalah kesetaraan. Jadi itu harus jalan, pendidikan itu harus bisa. Kalau kita tidak ada pendidikan yang elit gitu, tapi lupa kesetaraan, hancur juga. Ada orang yang membuat kesetaraan semua, tapi lupa kualitas, hancur juga. Jadi yang bisa menggabungkan kualitasnya disiapkan betul, orang-orang bermutu, kemudian harus memang betul-betul kesetaraan ada. Kita kalau udah profesor dengan nggak profesor, pergaulan macam mana? Kalau saya Ustaz dengan bapak-bapak yang biasanya pergaulan macam mana? Saya udah dapat minum bapak. Belum, ini kan gak separah. 2 bulan lagi kan? Nanti saya udah pindah ke sana, ada pula yang angkat lagi. Itu gak separah. Tapi itu saya biarkan aja kalau program itu ya dia gak. Pendidikan tak boleh begitu. Kalau yayasan dengan kepala sekolah kira-kira setara atau memang macam tikus sama kucing. Ini kira-kira perlu kita perhatikan. Jadi gagal semua pendidikan kalau kualitas ada kesetaraan. Kalau kesetaraan aja kita bangun tanpa kualitas gak bisa. Semalam saya temu saudara kita yang dosen kita dulu selalu ada perusahaan dosen itu bawa keluar negeri. Jadi dia tahu hampir semua negara, Finland dan mana-mana lagi. Asal di dalam bidang itu beruntung, dia dibawa keluar. Diambil duit nggak bisa, dia harus jalan-jalan. Dia cerita tentang Finland itu luar biasa. Tadi banyak baca juga, Finland itu yang bisa mengganti luar. Jadi orang itu nggak ada beda. Saya profesor itu biasa. Profesor saya itu di bidang akademis saya. Jadi pergaulan kesetaraan nggak boleh. Saya panggil prop nggak ada itu. Orang yang ada kesetaraan, dia profesor di pergaulan hari ini nggak boleh dipanggil prof. Cuman itu kalau saya tengok perkembangan di sana. Nah, jadi kita harus mempersiapkannya. Artinya saya mencontohkan mereka sukses itu mungil kan katanya negara-negaranya, tapi kalau kita ke sana, ya betul-betul. Tapi elit ya, yang disiapkannya pendidikan generasinya itu nggak tahu-tahu dia bikin. Kemudian dia bikin satu kesetaraan. Gak ada dibeda-bedakan orang. Nah kita ajar anak-anak kita jangan membedakan. Kalau dia kalangan kaya jangan berisi aja dengan orang miskin. Biasa aja. Kalau bahasa saya, ya yang mahal itu bukan cincin kan. Yang mahal itu jarinya. Kalau dicabut jari itu di mana mau ditaruh cincin? Jadi pikir-pikir itu perlu. Nah itu yang pertama kalau jadi orang tua, yang tiga. Nah terakhir jadi anak. Jadi anak itu sebenarnya pikirlah awak, kalau awak udah jadi udah semua, udah ya apapun kita, bukan hanya yang sekolah aja, yang belum bekerja, yang apa. Tolonglah dipikirkan untuk mengantarkan kami yang tua ini, mengantarkan anak. Ada berapa orang tadi yang kasih minum tadi kemana pergi? Di luar. Jadi kalau ada anak-anak, tolong itu orang tua itu ayah itu, ibu dan ayah
kita mengantar hadap ke Tuhan, yang kita pikirkan macam tadi. Saya berpengalaman dengan seorang anak mengasih orang tua yang cukup, tapi terus dikirim. Tapi apa pesannya? Jangan disimpan itu dikirim untuk beramal. Di kampung itu buat juga beramal seperti ada meminjam kasih. Memang betul-betul dikasih. Setelah pulang atau tidak terus saja. Tapi dia akan beramal. Ini udah mau pulang. Dulu barangkali menghitung uang untuk keperluan anak itu tak usah nak berimpak untuk kepentingan anak itu tidak cukup gitu. Anak hari ini berlebih, habiskan dia untuk amal. Nah, kasih dia kesempatan. Nah, kasih dia bermain di masjid di macam kita yang tua-tua kan. Kalau yang mudanya main bolanya jam berapa? Kalau kita nih yang begini ini dilapangkan saja gitu oleh keluarga anak-anak kita, ayo ini ibadah, betul-betul ibadah dan kebaikan. Kalau saya kan ceramah saya kan dua tema besar amal, ibadah dan kebaikan, ibadah dan kebaikan. Tapi saya baca hadis itu berpengaruh sama saya. Ini itu yang sesuai dengan watak saya. Ibadah yang sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian baik itu semua orang menjadi. Tapi baik standarnya bukan ada kita baik sama orang sebenarnya, tapi orang itu tak merasa kita baik, urusan dia. Merasa diurus itu. Yang penting atas nama Tuhan kita berbuat kebaikan. Tapi hati-hati juga, tak semua orang baik dipandang oleh orang baik. Ada yang orang baik dibalas dengan apa yang bahasa kampung itu, susu dibalas dua. Jangan-jangan kita hari ini begitu baik sama anak dibalasnya dua. Jadi sekarang ini dia udah ngintip-ngintip apa yang kita tinggalkan, bukan dia mengasih peluang untuk apa yang mau kita bawa. Barangkali demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya maaf minta pagi ini mungkin tidak bisa satu bersama dan bertugas berdiri juga di masjid. Jadi yang dipimpin oleh ibu dan kita harus hadir di masjid di luar sana. Selesai sholat kami harus sampai ke sana. Jadi mau kami sampai jam 7. Jadi kalau makanya ada pertanyaan bulan depannya catat di luar ini. Mudah-mudahan bermanfaat selama kita pagi ini, betul-betul ya kita masukkan ke hati dan kita pikirkan. Pertama kita jadi ayah, ibu, tolong persiapkan anak-anak yang bakal tinggal untuk bisa mengerti Islam, untuk tidak melanggar aturan Islam dalam hidup ini, dan untuk menguatkan iman menghadapi hidup ke depan. Dan bagi anak-anak yang sudah punya kemampuan sekolah atau tidak itu tidak ada urusan. Tapi kalau kita punya sedikit kemampuan, lapangkanlah orang tua kita untuk mengisi hidupnya. Yang perlu kita pikirkan mengantar dia untuk menemui Tuhannya, bukan yang perlu kita pikirkan mati dia kita menunggu apa yang dia tinggalkan. Itu pesan saya agar kita bisa bergerak menuju satu titik tujuan yang bersama. Ayah, ibu dan anak semua kita nanti masuk ke surga yang dijanjikan Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna